artian kepentingan yang ada dalam masa sekarang itu belum tercover dalam hadis ini, yang jika diaplikasikan apa adanya maka itu akan menimbulkan ada rasa eh, kerugian bagi kaum wanita atau kaum hawa. Nah, maka saya mengangkat tema ini untuk pemahaman hadisnya. Di sini ada 6 konsep pembahasan kita. Yang pertama itu tentang konsep hermeneutika, Gadamer, kemudian autentisitas hadis, kemudian horizon teks, kemudian horizon pembaca, dan yang terakhir yaitu meaningful sense, yang mana kita nanti bisa menyimpulkan atau bisa memberikan pemahaman yang seutuhnya tentang bagaimana hadis itu dapat dipahami di dalam masa sekarang ini. Kemudian beranjak kepada yang pertama mengenai konsep hermeneutika Gadamer, di mana kebenaran dalam hermeneutika menurut Gadamer ialah kebenaran yang syarat makna atau meaningful sense, yang dapat menolong manusia menjadi lebih manusiawi, yang pastinya bergerak sesuai dengan gerak manusia pengamat dalam lintasan ruang dan waktu. Nah, kemudian konsep interpretasi bagi Gadamer yang pertama ialah konsep prasangka dan tradisi. Di konsep ini, seorang penafsir yang menyikapi suatu teks pasti memiliki konteks tradisi sendiri bagi penafsir tersebut. Dalam artian, ketika penafsir itu memahami teks, maka ia sebelumnya telah memiliki prasangka-prasangka yang timbul dikarenakan adanya aspek di mana tempat penafsir tersebut berada. Maka para interpretator atau penafsir itu hendaknya dapat memadukan antara prasangka tersebut sehingga mampu memandangnya sebagai aspek tradisi dalam penelitian historis. Kesadaran akan prasangka dan tradisi ini yang melingkupi penafsir masa sekarang menyadarkan pula akan adanya prasangka dan tradisi yang mempengaruhi penulisan teks dalam sejarah. Nah, yang kedua ialah konsep kesadaran akan sejarah yang berdampak dan peleburan cakrawala. Dalam artian ketika penafsir ingin memahami sebuah fenomena yang memiliki jarak historis dengannya, mau tidak mau penafsir itu harus menyadari akan keterpengaruhan realitas sejarah terhadap teks masa lalu. Selanjutnya, realitas sejarah tersebut membentuk sebuah cakrawala yang membuatnya menjadi historis dan terbatas. Dan perlu disadari juga di mana kita yang memahami masa lalu itu juga dipengaruhi oleh tradisi sekarang yang pastinya membentuk cakrawala tersendiri yang berbeda dengan cakrawala historis, yang kemudian kedua cakrawala tersebut bisa didialogkan untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat universal yang mampu melampaui setiap tradisi yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga ialah konsep pengalaman hermeneutis. Kesadaran akan kepengaruhan oleh sejarah kemudian membentuk sebuah horizon yang mendorong kita agar menyadari bahwa setiap pemahaman itu terikat oleh situasi tertentu, dan kesadaran bahwa situasi kita juga ikut mewarnai pemahaman kita ketika kita menafsirkan fenomena sejarah. Hal ini berdampak pada kesadaran akan perlunya pemahaman baru ketika situasi berubah, dan pemahaman kita dalam situasi sekarang juga dimungkinkan akan terjadi perubahan ketika situasi berubah pula. Inilah yang disebut sebagai pengalaman hermeneutik. Kemudian yang keempat adalah konsep penerapan atau aplikasi. Menurut Gadamer, pemahaman selalu melibatkan penerapan atau aplikasi di sebuah teks ke dalam situasi penafsir.
persoalan aplikasi ialah persoalan bagaimana pemahaman terhadap masa lalu itu sekiranya bisa memberi pengetahuan tentang sesuatu yang seharusnya dilakukan di situasi yang berubah-ubah. Maka untuk menjawabnya ialah dengan mencari sesuatu yang bersifat kebaikan secara universal. Sedangkan aktivitas yang mengandung kebaikan tersebut ialah sesuatu yang bersifat khusus yang bisa berubah-ubah sesuai zamannya. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kebenaran itu ialah kebenaran yang syarat maknanya yang dapat menolong manusia menjadi lebih manusiawi atau yang berarti bagi kehidupan manusia membacanya. Atau bisa kita artikan ketika di dalam kebenaran tersebut terdapat sesuatu kebaikan untuk kehidupan manusia, maka itu disebut kebenaran yang bisa diaplikasikan. Kemudian kita masuk ke dalam teks dan otentisitas hadis. Di sini tertulis hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fabata wa bana 'alaiha la'anat hal malaikah hatta tusbiha. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya dalam artian untuk berhubungan, kemudian si istri itu enggan untuk memenuhi ajakan suami tersebut, sehingga suami itu merasa kecewa hingga tertidur, maka sepanjang malam itu pula para malaikat akan melaknat istri itu hingga datangnya waktu. Nah, di sini kita menemukan ada 5 jalur sanad dalam kutubut tis'ah yang menjelaskan hadis tersebut. Yang pertama ada riwayat Bukhari, yang kedua riwayat Muslim, yang ketiga riwayat Abu Dawud, yang keempat riwayat Ahmad, yang kelima riwayat Bukhari. Di situ teman-teman bisa membaca sendiri. Nah, kemudian kita di bawah, nah di sini ada gambaran tentang mengenai sanad hadisnya. Kemudian dari gambaran itu bisa kita lihat bahwa dari segi sanad hadis ini memiliki kualitas yang sahih, dalam artian tidak ditemukan perawi yang memiliki cacat dan ditemukan ketersambungan sanad. Di samping hadis ini masuk dalam muttafaq alaih. Kemudian yang perlu dipahami juga mengenai segi kebahasaan. Yang pertama, kata yang dipertanyakan pemaknaannya itu ialah kata da'a. Dalam Al-Quran, kata ini dapat ditemukan dalam surah An-Nahl ayat 125, yang mana Al-Qurtubi menafsirkan da'a sebagai kegiatan mengajak ke jalan Allah dengan cara lemah lembut dan sopan, bukan dengan pemaksaan dan kasar. Yang kedua, tafsir As-Sa'di juga menjelaskan bahwa da'a itu mengandung ajakan yang didasarkan atas pengetahuan, atau jika dikaitkan dalam hadis ini ialah pengetahuan terhadap kondisi istrinya itu. Kemudian penggunaan kata yang kedua yaitu kata ba'a. Nah, dalam Al-Quran kata tersebut dapat ditemukan dalam kasus penolakannya iblis untuk sujud kepada Adam di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Nah, jadi penolakan istri tersebut itu mengandung arti penolakan keras yang disertai adanya rasa angkuh dan sombong. Nah, jadi kata ba'a di dalam
hadis itu mengandung arti tersebut, penolakan keras yang disertai adanya rasa angkuh dan sombong. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai horizon text atau bisa kita artikan mengenai asbabul wurud, aspek kesejarahan dari teks hadis tersebut. Nah, di dalam asbabul wurud tentang hadis tersebut itu tidak ditemukan adanya asbabul wurud yang bersifat mikro atau yang bersifat khusus untuk menjelaskan mengenai asbabul wurud itu. Akan tetapi di hadis ini kita bisa menemukan adanya asbabul wurud yang makro atau lebih umum, lebih general daripada yang mikro itu. Nah, hadis ini muncul di mana pada saat itu masyarakat pra-Islam ada yang namanya ghillah atau perbuatan ghillah. Jadi ghillah itu ialah menggauli istri yang sedang hamil atau menyusui, dan perbuatan itu ialah bagi mereka sesuatu yang sangat tabu atau yang sangat pantang sekali mereka lakukan. Akan tetapi para laki-laki yang masyarakat pra-Islam pada saat itu, maka mereka tidak bermasalah, karena ketika istri-istri mereka sedang melahirkan atau menyusui, mereka dapat berpoligami sesuai dengan keinginannya tanpa adanya batasan. Nah, namun setelah Islam itu hadir, Islam itu membatasi yang namanya poligami, Islam itu mengangkat derajat wanita, maka di sini para laki-laki itu mengalami keresahan atau kesusahan dalam untuk memenuhi syahwatnya. Namun setelah diketahui bahwa perbuatan ghillah itu tidak mengandung bahaya sama sekali bagi kesehatan ibu atau kesehatan anaknya, maka Nabi itu tidak melarang yang namanya ghillah itu. Nah, akan tetapi masalahnya, karena masyarakat Islam pada saat itu, ketika Islam itu sudah datang, mereka yang dulunya udah terikat oleh budaya atau tradisi yang mana menganggap ghillah itu sesuatu yang sangat jelek, sangat pantang untuk dilakukan, maka mereka juga kesusahan atau keberatan untuk dapat langsung menerapkan sistem Islam yang seperti itu. Nah, maka dari sini kita bisa memungkinkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengeluarkan hadis ini ialah untuk agar para laki-laki itu dapat memuaskan nafsunya atau tidak merasakan yang namanya kesusahan atau keresahan dalam memuaskan syahwatnya, seperti itu. Karena jika para istri itu menolak, yang nantinya itu akan berakibat kepada adanya perzinahan, adanya perselingkuhan, dan nanti akan bertolak belakang dengan tujuan dari menikah itu, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi Nabi itu berkata dengan hadisnya seperti itu, hal itu ditandai atau dimaksudkan agar membangun kembali untuk kebaikan hubungan suami istri itu, seperti itu. Dan pemahaman hadis di dalam tentang keterlibatan malaikat ini sebenarnya tidak hanya memonopoli istri
Akan tetapi para suami juga ketika mereka menolak menolak ajakan istri, maka mereka para suami itu juga bisa mendapatkan laknat dari istrinya yang menolak dari ajakan tersebut. Kemudian kita masuk kepada horizon pembaca, yang mana pada abad ke-21 ini, dimana para wanita itu sudah mulai diangkat derajatnya, yang mana ada yang namanya kesetaraan gender, atau para wanita sekarang udah hampir sama dengan kedudukannya dengan laki-laki, yang mana laki-laki ketika dia berkecimpung di dalam dunia politik, perempuan juga bisa ikut di dalamnya. Kemudian jika di dalam pendidikan, wanita itu juga bisa ikut di dalamnya. Bahkan sampai di dalam rumah tangga pun wanita juga bisa berperan penting, seperti halnya suaminya itu. Ketika suaminya bekerja, maka istri sekarang juga bisa bekerja. Maka permasalahan ini nyampe kepada permasalahan seksual, yang mana menurut Alimatul Qibtiyah di dalam tulisannya, ia menuliskan bahwa permasalahan perceraian suami istri itu 80% disebabkan karena adanya ketidakpuasan dalam hubungan seksual. Nah, selain itu, sebuah studi di Amerika juga menemukan bukti bahwa 80% pasangan yang mencari konseling perkawinan ternyata secara seksual mereka itu tidak terpuaskan. Nah, maka yang terjadi dalam kasus ini ialah adanya pemerkosaan dalam rumah tangga, di mana banyaknya para istri itu melayani suami-suaminya itu dengan atas dasar penindasan atau keterpaksaan, karena sesuatu yang juga dikategorikan sebagai pemerkosaan itu yaitu adanya penindasan di dalamnya, yang mana nantinya seorang istri itu akan melakukan atau melayani suaminya itu bukan atas dasar keinginan atau atas dasar sama-sama suka, akan tetapi karena di sana ada penindasan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya itu. Justru nanti malah mereka para istri itu bukan terpuaskan, akan tetapi malah tersakiti secara fisik dan psikisnya. Kemudian kita masuk kepada yang terakhir, yaitu meaningful sense dalam peleburan horizon. Nah, setelah kita melewati dua horizon tersebut, yang pertama tentang bagaimana hadis itu bisa muncul, bahwa hadis itu muncul untuk menjawab atau menjawab keresahan laki-laki yang merasakan kesulitan setelah adanya syariat tentang poligami itu. Dan juga pada saat itu istri para wanita kedudukannya juga belum seperti para wanita sekarang ini yang mempunyai tanggung jawab besar juga terhadap keluarganya, dan dia juga bisa menjadi tanggung jawab kepada bawahannya atau karyawannya dan juga dan lain sebagainya. Maka yang menjadi titik peleburan makna, atau kita bisa menyebutnya sebagai bagaimana hadis ini pantas untuk kita terapkan, yaitu hadis ini memberikan kita pemahaman bahwa menjaga dan mempertahankan keharmonisan hubungan suami istri itu lebih utama daripada kita harus
beregois dengan landaskan hadis Nabi, dengan landaskan adanya syariat yang seperti ini. Kita lebih ditekankan adanya kita lebih ditekankan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Caranya dengan apa? Caranya dengan menekankan kepada wa'ashiruhunna bil ma'ruf, atau kita bisa menyebutnya dengan menggauli para perempuan itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara memahami keadaan mereka, keadaan suami memahami keadaan istri, dan istri memahami keadaan suami. Dan inilah yang disebut sebagai hermeneutika Gadamer, seperti itu. Mungkin ini saja dari saya. Apabila ada kesalahan atau ketidakjelasan bagi kalian para pendengar, saya memohon maaf karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.